Baik, Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan, alhamdulillah ya. Pertama kita bersyukur dulu kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmaninya, rohaninya, sehat fisiknya, sehat dompetnya, dan sehat kalau patah hati kan gak sehat. Patah semangat juga gak sehat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk saja ya. Sambil nunggu temannya masuk. Kita lanjutkan bahasan kita, aplikasi fungsi linier pada fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, minggu lalu kita sudah masuk di pembahasan fungsi penawaran ya, dan permintaan. Fungsi permintaan dan penawaran. Nah, sekarang kita masuk di aplikasi keseimbangan pasar ya, minggu lalu ya. Nah, sekarang kita masuk di lanjutannya, yaitu pengaruh pajak tetap, pajak proporsional, dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Terbalik ya, pengaruh keseimbangan pasar terhadap pajak tetap, pajak proporsional, dan subsidi. Ada di halaman 19. Kalau kalian buka PDF. Kemarin kita sudah masuk di keseimbangan pasar ya. Ini keseimbangan pasar. Nah, ini grafiknya. Kemudian kita sekarang masuk di aplikasi. Aplikasinya ada pajak. Halaman 19, 17 ya. Pengaruh pajak dan subsidi barang terhadap keseimbangan pasar. Oke. Saya jelaskan di Word saja ya, biar cepat. Sebenarnya kalau sudah dipelajari, ini persis sama dengan yang akan saya jelaskan di versi Word ya. Kalau kalian sudah pelajari. Nah, sudah kelihatan semuanya? Pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Dari sisi pajak, itu pajak terbagi dua, ada pajak tetap dan pajak proporsional. Untuk pajak tetap, nilainya sudah ditetapkan. Contoh, misalkan T-nya adalah Rp2. Sedangkan kalau pajak proporsional, berarti nilainya dalam bentuk persentase. Misalkan, pajak ditetapkan sebesar 20% dari harga jual, atau 30% dari harga jual. Atau T sama dengan 0,2P. Berarti kan itu dalam bentuk proporsional, ya kan? Seperti pajak proporsional, pajak restoran, ya kan, 10%, ya kan, nah itu pajak proporsional. Dan subsidi, pada subsidi keduanya sama seperti pajak, bisa pajak tetap, subsidi, ada subsidi tetap dan ada subsidi proporsional juga. Nah, tapi nanti latihan kita mungkin di subsidi tetap saja ya. Jadi yang proporsional konsepnya sama seperti yang pajak proporsional. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan untuk pajak tetap. Pajak tetap maupun subsidi, pajak maupun subsidi, baik itu pajak tetap, pajak proporsional, subsidi tetap, subsidi proporsional, yang dipengaruhi hanya pada sisi penawaran. Jadi hanya pada sisi penawaran. Nah, berarti pada fungsi QS atau PS ya. Nah, kalau sisi penawaran, untuk sisi keseimbangannya apa? Kalau fungsinya Q, berarti kan keseimbangan pasarnya adalah QD sama dengan QS, ya kan? Kalau fungsinya P, berarti PD sama dengan PS. Nah, sisi penawaran yang dipengaruhi ketika fungsinya Q adalah berarti QS min A plus BP. Ya kan? Ini sisi penawarannya. Maka setelah kena pengaruh pajak, fungsinya jadi QST. Jadi ada T-nya, berarti QS yang sudah kena pengaruh pajak. Min A plus B, sebentar ini yang kurang ya, min A plus B dalam kurung P min T, itu ya, min A plus B dalam kurung P min T. Nah, sedangkan pada fungsi P, A plus BQ setelah dipengaruhi pajak, maka jadi PST adalah A plus BQ plus T. Nah, aduh kok saya susah hafalnya ini untuk membedakan pajak ini. Nah,
untuk memudahkan dalam membedakan, kalian ingat nih, kalian misalkan beli burger, dengan merek yang sama, ada di mall dengan ada di kios. Kan ada yang buka gerai-gerai sendiri dengan memanfaatkan kiosnya atau garasinya gitu ya. Nah, brandnya sama. Coba sambil dibuka ya wajahnya, mana ini, jangan lihat foto aja nih, kita 2 kali lagi pertemuannya. Buka biar kelihatan wajahnya. Biar saling kenal, ayo dibuka videonya. Sekarang saya bertanya ini, nanti kalau tidak dijawab berarti orangnya nggak ada ini. Nah, kalau kita beli burger ya di mall sama di kios atau di itu namanya outlet ya, di outlet ya, itu harganya sama atau beda? Halo, jawabannya mana? Dibuka suaranya. Kita beli burger. Beda. Jawabannya sama atau beda? Beli burger di mall sama beli burger di outletnya langsung. Beda, Bu. Ya. Apa yang membedakan? Kualitas. Di mall biasanya prosesnya lebih besar. Tempatnya beda, Bu. Tempatnya beda udah pasti, ya kan? Tapi sebelum lihat tempat ada komponen apa? Karena yang paling dominan membedakan. Ada apanya? Biaya pajak. PPN. PPN, Bu. Pajak. Kena pajak. Tadi kan juga udah disinggung pajak restoran. Makanya kayaknya memang wajib dibuka ya videonya. Jadi bisa ketahuan lagi menyimak atau sedang menghayal. Kita bahas pajak. Jadi jangan karena kalian, aduh ya Allah tolong gak ditutup banget. Kasih. Ya, jadi yang membedakan pajaknya kan. Nah, jadi karena pengaruh pajak itu sehingga harganya jadi bertambah, ya kan? Sampai sini paham? Paham. Paham. Oke. Nah, jadi karena pengaruh pajak tersebut harganya bertambah. Jadi pada fungsi P itu ditambah dengan T, ditambah pajak. Nah, sampai sini nyambung nggak? Itu orang nggak pergi-pergi ya, Masya Allah. Nyambung nggak? Mana direkam lagi? Jadi pada fungsi P, fungsi harga kan, harganya bertambah karena ada pengaruh pajak. Jadi di sini ditambah T, ya. Sampai sini bisa nyambung dong. Sedangkan kalau fungsi Q dikurang pajaknya. Jadi ketika misalkan kalian, aduh lupa nih kena pengaruh pajak fungsinya P, ditambah atau dikurang ya T-nya itu. Nah, kalian ingat aja kalau kena pengaruh pajak harganya jadi naik, ya kan? Tadinya misalkan hanya 1.000 jadi 1.100 ya. Gitu. Sampai sini paham? Bisa ngikutin? Ya, Bu. Baik, kita lanjut ya. Kemudian pajak yang ditanggung konsumen, yaitu TK, tax konsumen sebenarnya ini. Ini adalah, diulang lagi ya Allah. PT min P. PT itu adalah P yang sudah kena pengaruh pajak. Dikurang P normal, berarti P yang normal, yang belum ada pengaruh ya. Kemudian pajak ditanggung produsen. Nah, pajak ditanggung produsen adalah T min TK. Nah, T min TK itu berarti apa T ini? Besaran pajaknya dikurang besar pajak yang ditanggung konsumen. Karena lazimnya pajak itu ditanggungnya oleh berdua dan produsen. Walaupun faktanya diserahkan semua ya sama konsumen. Ditanggung konsumen semua. Ya, sampai sini bisa ngikutin? Kemudian, kalian semester 2 udah dapat materi pajak kan? Nah, ini sekarang materinya pajak dalam kacamata matematika. Kemudian, selanjutnya pajak yang diterima pemerintah. Nah, pajak yang diterima pemerintah berarti kan pendapatan negara ya, pendapatan negara atau penerimaan negara. Ini dilambangkan dengan T besar, yaitu kita. Kita itu berarti quantity yang sudah kena pengaruh pajak. Kita sama PT dapat dari mana sih? Kita sama PT dapat dari koordinat keseimbangan yang sudah kena pengaruh pajak, ya. Oke, sampai sini paham?
Jadi bukan berarti P sendiri dikali sama si T. Bukan ya, ini adalah P yang sudah kena pengaruh pajak, kita inilah Q yang sudah kena pengaruh pajak. Kita masuk ke contoh soal. QD sama dengan 40 min 2P, ya kan? Di soalnya, QS-nya adalah min 10 plus 2P. Tentukan keseimbangan sebelum pajak, B, keseimbangan setelah pajak, C, gambarkan dalam grafik. Berarti kalau gambarkan dalam grafik, kalian harus buat asumsi grafik dulu. Jadi bukan sembarangan digambar ya. Yang keempat, pajak ditanggung konsumen, produsen, dan yang diterima pemerintah. Nah, untuk menjawab yang A, ini sudah dikerjakan latihan minggu lalu, ya kan? QD sama dengan QS, masih ingat kan keseimbangan pasar, di mana hasilnya adalah koordinatnya 12,5 dan 15, ya? Masih ingat kan? Nah, ini kan kemarin keseimbangan pasar sebelum pajak, QD sama dengan QS, didapat P-nya 12,5, lalu substitusi ke salah satu, boleh ke QD atau ke QS, salah satu aja, nggak usah dua-duanya, supaya menghemat waktu ya. Berapa ini? Kalau kalian sudah tahu konsepnya ya, tidak perlu kedua-duanya. Jadi Q-nya berapa? Nggak apa-apa kalau mau dua-duanya untuk pembuktian, tapi sebenarnya satu juga cukup ya. Fungsi Q-nya, pilih salah satu, mau QD atau QS, bebas. Maka didapat Q-nya adalah 12 ya. Kita sudah punya koordinat keseimbangan sebelum pajak sebesar 12,5 dan 15. Kemudian membentuk keseimbangan pasar setelah pajak. Nah, setelah pajak. Setelah pajak, kita tadi punya apa? Keseimbangan pasar awal ya, QD sama QS. Nah, ingat kalau kena pengaruh pajak ataupun subsidi, yang dipengaruhi adalah sisi penawaran. Maka pada sisi penawaran ini, ininya harus dikotak-katik dulu. Dirubah dulu fungsinya. Jadi fungsi yang sudah kena pengaruh pajak. Ini ya. Jadi fungsi QS tadi kita sudah dapat min 10 plus 2P kan dari soal. Nah, ketika diberikan pengaruh pajak, ingat ya fungsinya QS min A plus BP, kena pengaruh pajak adalah min A plus B. Saya tulis dulu. Saya copy aja deh, biar cepat. Nah, tadi fungsi QST adalah min A plus BP. Nah, setelah kena pengaruh pajak, maka menjadi QST adalah min A plus B dalam kurung P di T. Ya, karena ini fungsinya fungsi Q. Jadi dikurangi pajaknya. Kalau fungsinya fungsi P, pajaknya jadi bertambah. Ya, sampai sini bisa ngikutin? Bisa ya? Nanti kan diketahui besarnya pajak adalah Rp2. Ini pajaknya. Maka kita ubah fungsi penawarannya. Jadi QST sama dengan min 10 plus 2 dalam kurung P min T. Lalu min 10 plus 2 dalam kurung P min T-nya diganti jadi 2. Ayo dilihat sama-sama. Min 10 plus 2 dikali P adalah 2P, ya kan? Berapa ini? 2 dikali min 4, maaf. 2 dikali min 2 adalah min 4, karena plus kali min 4. 2 dikali 2, 4. Maka didapat hasilnya adalah min 10 plus 2P min 4 adalah min 14 plus 2P. Jadi ini adalah fungsi penawaran yang baru. Sampai sini bisa ngikutin nggak? Bisa. Ya, alhamdulillah. Nah, kalau sudah, kita sekarang buat keseimbangan setelah kena pengaruh pajak. Nah, keseimbangan yang sudah ada pengaruh pajak berarti keseimbangannya adalah QD, ya, ET, equilibrium tax, QD sama dengan QST. Nah, sudah bukan QS lagi, tapi QST. Kita keseimbangan pasarnya 40 min 2P sama dengan 14 plus 2P. Kemudian pindah ruaskan ya. Yang ada variabelnya dengan yang tidak ada variabel. Pisahkan di ruas kiri dan kanan. Min 2P sama dengan min 14, min 40. Karena ini positif pindah ruas ya. Jadi min 4P sama dengan min 54. P-nya adalah min 54 dibagi min 4, maka P-nya adalah 13,5. Sampai sini bisa ngikutin? Bisa.
Alhamdulillah. Nah, kemudian selanjutnya adalah kalau kita sudah dapat P-nya, kita substitusikan KIDE ini. Substitusi kemana? Ke KIDE atau ke QST? Ingat, substitusinya boleh ke salah satu. Di pasangannya, ya. Bukan ke QS, tapi ke QST. Ya, sampai sini paham ya? Kalau di substitusinya ke QS, nanti hasilnya nggak sama. Karena ini kan hasil persilangan mereka. Nah, substitusi misalkan ke KIDE, ambil yang paling sederhana aja, 40 min 2P, lalu substitusi 13,5, jadi 40 dikurang, 2 kali 13,5 adalah 27, maka Q-nya adalah 12. Nah, lalu jangan lupa, tuliskan, berarti koordinat keseimbangannya berapa? ET adalah Q, P, berarti nanti ini jadi QT dan PT ya. Q-nya adalah berapa? 13. 13,5 ya. Oke, sebenarnya saya sudah tuliskan tadi di atas. Hasilnya ini ya. Nggak apa-apa, tapi sama aja kok. Saya tulis di bawah. Nah, sampai sini bisa ngikutin? Bisa. Prosesnya sama ya dengan keseimbangan pasar biasa. Lalu tahap berikutnya gambarkan dalam grafik. Nah, berarti untuk menggambar dalam grafik kita harus buat apa dulu? Buat asumsi grafik, ya kan? Nah, buat asumsi grafik. Asumsi yang dibuat. Berapa asumsi? 3 ya? 3. Ya, 3 asumsi grafik, yaitu QD, QS, dan QST. Kita lagi. Sebentar ya. Sip. Kopi. Prabowo. Dalamnya nggak ikut kopi nih. Bentar ya. Oke, udah ya. Nah, berarti ini apa tadi? Apa keseimbangan koordinat ininya apa? Asumsi grafiknya? Ketika Q-nya 0 dan P-nya 0, posisi diagonal. Pada posisi D, jawabannya apa? Ketika Q-nya ayo saudara-saudara, ketika Q-nya 0 berapa P-nya? Boleh diulang? 20. Bingung? 20. Ketika Q-nya 0, ya kan? Kalian bisa kotret ya, kalau urai maksudnya. Tapi dibayangkan lebih cepat sebenarnya. Ketika Q-nya 0, berarti di sini 0 kan? Maka nanti P akan pindah ruas jadi positif, 2P. Jadi 40 dibagi 2 adalah berapa? 20. Ketika P-nya 0, berapa Q-nya? 40. 40. Karena 2 dikali 0 kan 0 ya. Jadi 40 dikurang 0 adalah 40. Kemudian fungsi QS min 10 plus, bukan min ya, plus 2P. Min 5. 0 berapa P-nya? Min 10 dibagi 2.
Karena 2P pindah ruas kan? Oh, benar. Positif dong. 5. 5. Ketika P-nya yang 0, berapa Q-nya? -10. 10. Oke, sip. Terus, yang fungsi QST, min 14 plus 2P. Ketika Q-nya 0, berapa P-nya? 7. 7. Sip. Ketika P-nya 0, berapa Q-nya? Min 14. Oke. Nah, sampai sini paham ya, asumsi grafik. Nah, kalau sudah asumsi grafik, terus kita apain? Iya Min nggak? grafik. Iya, kita buat grafik. Sebentar, Waalaikumsalam. Supaya kelihatan. Kita buat grafiknya apa namanya? Jadi satu ya. Ini sumbu apa ini? Sumbu Sumbu apa? X. Y. Kita pakai fungsinya Q dan P. Berarti sumbu apa? Sumbu Ini apa? Q. Kontrol P salah deh. P ya. Vertikal sama horizontal beda ya. Ini sumbu P. Jadi kalau Y itu adalah P, untuk X jadi I. Oke. Kemudian kita lihat ini berapa di sini, kita masukin aja di sini. Bentar ya. Ya. Drawing tools, outline. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan fungsi QD tadi ya. QD-nya berapa? Ketika Q-nya 0, P-nya 20. Asumsi skala tepat. P-nya 20. Min 2P. Asumsi skala tepat di sini. Kita naikin. Di sini 20. Kemudian berapa tadi? Q-nya 40. Jadi kalau saya jelaskan dengan gambar yang sudah jadi, seperti PDF-nya saya khawatir sama saja gitu ya, seperti PDF. Jadi kalian tidak begitu paham. Karena ada orang-orang yang step by step harus dijelaskannya. Ya, jadi kalau sudah hubungkan berapa? 40 ya? Diganti 40. Nah, ini adalah fungsi apa ini saudara-saudara? QD. Fungsi QD ya. Ini QD. Sampai sini bisa ngikutin kan? Bisa. Bisa yang sebelumnya belum. Kenapa? Ada yang bertanya? Enggak apa-apa, sambil nanya juga enggak apa-apa. Selanjutnya fungsi QS. Fungsi QS-nya berapa nih? Min 10. Ya, kenapa? Min 10 sama 5. Min 10. Kira-kira min 10-nya di mana? Di yang horizontal. Iya. Horizontal. Ya, min 10. Yang. Nah, min 10, kemudian P-nya berapa? P-nya 5 ya?
asumsi skala tepat. Jadi nggak usah ditulis 1, 2, 3 gitu kan, lama ya. Asumsi skala tepat ya. Boros. 5. Mana tadi? Jadi hilang. Z. Kemudian setelah itu hubungkan ya. Titik potongnya. Ini adalah fungsi QS. Asumsi skala tepat. Sini aja deh. Ini di sini ya. Shakespeare novel. Nah, kemudian jangan lupa lihat apa tadi? Ini adalah QS ya. Nah, kemudian perpotongan antara QD sama QS apa itu namanya? Apa itu namanya, saudara-saudara? Equilibrium. Ya, equilibrium ya. Equilibrium. Embrio. Embrio. Ini nah, equilibrium atau boleh nanti dikasih panah ya. Keseimbangan sebelum pajak. Sampai sini bisa ngikutin? Nah, Sabo. tadi koordinat keseimbangannya ada di berapa? Berapa koordinat keseimbangannya? 13. Berapa tadi? 7 dan 14. Bukan, itu mah asumsi grafik. Koordinat keseimbangan. 12 dan 13,5. Nah, ini. Sebelum ngaruh 12,5 dan 15. ya, 12,5 dan 15. Sini 12,5 dan 15. Bentar. Q-nya di 12,5. Kemudian P-nya 15 ya. Yes. Oh ya. Saya buat beda ya. Steps-nya. Jangan lupa keseimbangannya dibuat ya. Sampai sini paham? Ini adalah koordinat keseimbangan pasar. Grafik keseimbangan pasar sebelum pajak. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi QST. Jadi step by step-nya buat QD dulu, buat QS, lalu buat keseimbangannya ya. Sekarang kita masuk di QST. Copy aja. Simpan dulu. Cari warna yang lain. Nah, sekarang lihat. Ketika Q-nya 0, P-nya 7. Berarti P-nya 7. Nah, asumsi skala tepat ya. P7 ada di sini. 7. Kemudian, ketika P-nya 0, Q-nya 14. Minus 14. Min 14.
7. Larissa sayang. Asumsi skala tepat ya. Nah, sampai sini paham? Ini siapa? Itu adalah QS T. QST. Ini QST ya, keseimbangan setelah pengaruh pajak. Ini QS, ini QST. Saya hati-hati ini takut tenggelam. Nah, kemudian kok di sini siapa berarti? Equilibrium T ya. Keseimbangan yang sudah kena pengaruh pajak berarti ET. Keseimbangan setelah pajak. Sampai sini bisa ngikutin? Bisa, Bu. Nah, koordinatnya berapa tadi? 13 dan 13,5 ya? Berapa tadi? Coba dicek dulu. Oh, 12 dan 13,5. Dan 13,5. Bener nggak? Cek dulu kan. Berapa? Salah tulis tuh. 13 dan 13,5. 13,5. Berarti di sini ya. Berarti 13 di sini ya. Koordinat ini juga memotongnya harusnya di sini. Ini kurang tinggi berarti. Hah? Gak boleh sayangku cantik. Kita dulu nak. 13 ya? 13. Sorry WhatsApp. Itu enggak, saudara-saudara? 13,5 dan 13. Ini harusnya ada di 13,5. 5, 7. Nah, koordinatnya ini. Coba lihat di sini mana yang salah posisi. Khawatir ada yang salah posisi. Kayaknya 20, kayaknya 40. Itu. Kalian bisa ngikutin nggak? Bisa, Bu. Sambil ini ya, tunggu dulu.
Kita lihat dulu koordinat awalnya berapa? Q-nya Itu Q-nya mana tadi? Q-nya dapat 12,5 dan 15. Coba cek. Betul? ya Pas. tuker Bu. Oh, kebalik ya. Ya, Kebalik ya. yang Q-nya 15. Nah, yang 12,5 ya, betul. 15, makanya tadi asumsinya apa pada saat grafiknya kok nggak mau ketemu asumsi skala tepat. 15. Bu, sepertinya itu benar yang salah yang di 12. grafiknya. Yang kebalik di grafiknya. Oke. Sepertinya. Tadi berapa? 12,5 itu Q-nya, ya kan? Q-nya 15, Bu. I-nya Oh, ya. 15. Q-nya yang 15 ya. Ya. 15. Saya pindahin dulu ya, biar nggak bolak-balik lihatnya. Repot. Balik. Ini betul ya, Q-nya? Q-nya 15. Terbalik. Balik, saudara-saudara. Positioning salah. 15 dan 12,5. Oke, terima kasih. Terus tadi enak kalau ada yang nyimak. Sini ya. Terus yang satu lagi 13 dan 13,5 ya. Yap. Ya. Q-nya 13. Lagi ada kelas. Lagi ngitung. Bentar. Tanggung soalnya Kak, gitu tanggung. Nah ya. Nah, sekarang kita cek lagi. Ya sayang, sebentar sayang. Ya, sebentar. Oke, tadi keseimbangan pasar awal berapa? 15 di sini. 15. Dan 12,5 ya. Ada telepon saya. Dulu udah tanggung. Oke, sampai sini nyambung ya. Kemudian yang koordinat keseimbangan setelah pajak. Q-nya 13. Nah, berarti betul nih. 13. T-nya 13,5. Nah, tadi siapa yang bantu saya tuh tadi yang nyimak siapa tadi? Ayo siapa? Katakanlah siapa dirimu, Cila. Nyimak Siapa semua, tadi? Bu. Hah? Enggak masuk Nyimak semua. ketuker, gitu ada yang ketuker. Siapa tadi? Ada keluar. Oh iya. 13 ya, sebentar. Oke. Nah, jadi ini adalah keseimbangan yang sudah kena pengaruh pajak ya. Oke, sampai sini paham? Ya. Bentar ya, sebentar. Halo, Assalamualaikum. Oke, kita lanjut ya. Kak Ayu. Kak Jaka tolong fotoin saya lagi ngajar, Kak. Kirim ke Bapak. Udah, kita lanjut ya. Sampai sini, Pak. Itu papanya lagi. Kak Jaka aja yang foto deh. Dek. Ntar dulu. Ntar gak kasih jajan loh. Udah, sampai sini paham ya? Jadi, pertama kita buat dulu QD, lalu QS. Nah, setelah itu koordinat keseimbangan sebelum pajak. Baru QST. Baru kita susun koordinat keseimbangan setelah pajak. Nah, secara grafik kita bisa lihat jawaban kita benar atau salah dari grafiknya. Jadi, ketika kena pengaruh pajak, posisi yang sudah keseimbangan yang sudah kena pengaruh pajak, kirim ke Bapak dulu udah. Posisi keseimbangan pasar yang sudah kena pengaruh pajak itu ada di atas normal. Nah, di atas normal kan?
Yang belum kena pengaruh pajak, itu ada di bawah. Jadi kalau kena pengaruh pajak di atas. Itu kalau pajak ya, baik pajak tetap maupun pajak proporsional. Nah, kalau kena pengaruh subsidi, itu baru ada di bawah normal. Ya, sampai sini paham? Masuk ke pengaruh, besarnya pajak yang ditanggung konsumen dan produsen. Ya, pajak yang ditanggung konsumen, produsen, dan pemerintah. Nah, di sini pajak yang ditanggung konsumen itu adalah TK, PT, Min P. PT berarti P. Parisa di sana dulu, di sana. PT adalah harga yang sudah kena pengaruh pajak. Berarti kita lihat di sini. P yang sudah kena pengaruh pajak adalah ini 13,5 ya. 13,5 dikurang P normal. Nah, P normal ini keseimbangan pasar yang belum kena pengaruh pajak, 12,5. Hasilnya adalah 1. Sampai sini paham? Paham. Kemudian pajak yang ditanggung produsen yaitu T min TK. T-nya tadi besarnya kan di soal Rp2, ya kan? Langsung tulis 2. Kemudian TK-nya adalah 1, hasil dari TK di atas. Jadi 2 dikurang 1 adalah 1. Sampai sini bisa ngikutin? Bisa ya. Kemudian pajak yang diterima pemerintah, T besar itu adalah QT dikali T. Jadi kuantiti yang dikali Q-nya Q pajak. Nah, yang sudah kena pengaruh pajak berarti 13. Oke? Dikali sama